Puji Tuhan Bapak Ibu, Shalom. Dan saat ini juga kami mau menyapa bagi Bapak Ibu yang saat ini yang mengikuti live streaming yang ada di rumah. Saat ini kita bersama-sama di tempat ini, bersama-sama kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Sebelum kita masuk ibadah kita tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik buat kesempatan ini Tuhan. Kami datang tempat ini untuk memuji Tuhan. Kami datang untuk memuliakan Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kami di tempat ini. Bahkan kami berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang mengikuti live streaming pada saat malam hari ini Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas mereka yang di rumah. Bahkan berkat-Mu tercurah atas kami di tempat ini Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami pada saat malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita semua boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan, senangkan hati Tuhan pada saat malam hari ini. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Engkau biasa di dalam Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Dengan segenap hatimu, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selama. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Mari bersama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Bersama-sama katakan, Yesus ajaib, amin. Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Katakan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, yes. Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sebab tak berubah kasih-Mu Tuhan, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Katakan lebih lagi, Yesus ajaib, Yesus ajaib, amin. Sebab ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Katakan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, haleluya. Dia berkuasa, ada mujizat, katakan, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang ajaib bagi kami Tuhan. Engkau yang berkuasa atas hidup kami Bapa. Haleluya Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, datang di hadirat-Mu. Kami datang Tuhan membawa penyembahan kami. Sebab kasih-Mu tidak pernah berkesudahan yang Kau curahkan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ini waktunya kami mau lebih lagi menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Mari Engkau ini saatnya bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bersyukur buat segala kasih setia Tuhan. Bersyukur buat segala rahmat-Nya Tuhan. Haleluya. Engkau kekuatan kami Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kasih setia-Mu Tuhan? Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu? Kalau tidak dengan hati kami yang rindu akan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Rabataka ya Rabasyik ya Rabalabalaba. Haleluya. Haleluya. Ya Rabasyik ya Rabalabalaba.
Mari saat ini kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus, mari penuhi saat ini hamba-hambamu di tempat ini ya Tuhan Yesus, dengan minyak yang baru dan urapan yang baru Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan mereka masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kau jamah yang sakit ya Tuhan. Mari kau jamah yang sakit ya Tuhan. Sembuhkan ya Tuhan Yesus yang sakit. Bahkan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, mari saat ini angkat tanganmu kepada Tuhan. Bila malam ini, mari angkat kedua tanganmu. Mari bila dengan imanmu engkau disembuhkan malam ini. Kami berdoa ya Tuhan, bila hadirat-Mu yang menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Yang terikat engkau lepaskan pada malam ini Tuhan. Yang terbelenggu kau bebaskan pada malam ini ya Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Oh ya bala 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 bala. Haleluya, haleluya. Oh ya bala 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 bala. Mari sekali lagi Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Mari kita buka pintu hati kita saat ini dan arahkan kepada Tuhan. Mari naikkan doa-doa permohonanmu kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Mari saat ini Tuhan sucikan, kuduskan kami pada malam ini Tuhan, sehingga doa-doa kami tidak terhalang malam ini ya Tuhan Yesus. Bukankah Engkau berkata Tuhan, sesungguhnya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami, bahkan telinga-Mu bukan kurang lebar untuk mendengar doa kami Tuhan. Tetapi sungguhnya Tuhan, dosa dan kejahatan itu adalah menghalang setiap doa-doa kami. Maka saat ini pada malam ini Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu, merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk sujud menyembah-Mu dan mengaku dosa kami pada malam ini Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari terus berdoa kepada Tuhan malam ini. Mari persembahkan setiap pergumulanmu kepada Tuhan. Mari saat ini tanggalkan semua saat ini di hadapan Tuhan. Mari datang bersyukur kepada Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari jamah Tuhan, jamah. Bila kau bersemayam malam ini Tuhan di tempat ini, bila kau bersemayam atas doa, pujian, penyembahan kami malam ini Tuhan, kami percaya setelah Engkau hadir Tuhan, maka kesembuhan, pemulihan pasti terjadi ya Tuhan Yesus. Bila hadirat-Mu membawa kelepasan, hadirat-Mu membawa kemerdekaan bagi setiap kami malam ini Tuhan. Oh ya mari terus Bapak Ibu saat ini
sembah Dia lebih dalam lagi. Sebab Tuhan hadir, Tuhan bersemayam. Dikala kita menyembah Dia, maka kasih setia-Nya dicurahkan bagi kita. Sebab kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Oh ya mari hiburkan yang susah malam ini Tuhan, dimanapun berada hamba-Hamba-Mu. Bahkan setiap hamba-Hamba-Mu yang mengikuti melalui ibadah live streaming Tuhan, mari saat ini jamah. Bila kirimkan pelayanan roh dan malaikat untuk menyembuhkan yang sakit Tuhan, untuk melayani hamba-Hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Oh ya haleluya. Mari Bapak Ibu terus sembah Dia lebih dalam lagi. Tanggalkan segala beban dosamu, setiap persoalan pergumulanmu mari tanggalkan. Mari datang saat ini menyembah Dia. Oh mari Roh Kudus penuhi kami. Oh ya Raja jamah kami Roh Kudus. Oh haleluya. Bila pelayanan roh dan malaikat terjadi di tempat ini Tuhan, pelayanan roh dan malaikat Tuhan, pelayanan roh dan malaikat turun atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Sebab Allah kami Allah ajaib. Mari saat ini roh sukacita kami saat ini Tuhan penuh. Bila sukacita kami penuh malam ini Tuhan, sukacita kami penuh malam ini Tuhan. Haleluya. Oh ya Kala kami datang menyembah-Mu ya Tuhan Yesus, maka berkat-Mu tercurah bagi kami. Mari kuatkan yang lemah saat ini Tuhan. Kuatkan yang lemah saat ini Tuhan di dalam nama Yesus. Oh ya bila pemeliharaan-Mu turun saat ini Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, penuhi kami. Datanglah Roh Kudus. Oh haleluya, haleluya. Bila sukacita abadi turun atas kami saat ini Tuhan. Sukacita abadi turun atas kami saat ini Tuhan di dalam nama Yesus. Oh ya haleluya. Biarlah Engkau sebagai penghibur bagi kami malam ini ya Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkaulah sebagai penuntun bagi kami malam ini ya
percaya malam ini Tuhan, segala keluh kesah kami malam ini Tuhan, bahkan kedukaan kami malam ini sudah menjauh dari kami ya Tuhan Yesus. Sebab Roh-Mu sebagai penghibur yang abadi bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan, mari Kau urapi setiap kami buat kami mengerti dan memahami. Secara khusus hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan Yesus, mari Kau urapi. Bila Engkau sendiri Tuhan menaruh perkataan-Mu dalam bibir mulut hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Pakai bibir mulut hamba-Mu Tuhan untuk berkata-kata dengan sangat yang sederhana Tuhan, supaya dapat dimengerti dan dipahami oleh hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bukan kuat gagah kami Tuhan, tetapi semata-mata itu oleh Roh-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa, bila Roh-Mu yang kudus turun di tempat ini Tuhan, membimbing kami ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Dan kiranya tingkap-tingkap langit dan pintu surga bagi kami malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya, mari yang siap bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya ucapkan shalom bagi kita semua. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan kalau hari ini di mana kebaktian tengah minggu kita selama pandemi Covid ini, inilah baru pertama yang perdana untuk kita bisa memulai kembali kebaktian tengah minggu kita di tempat ini. Ya, jadi saya percaya bukan secara kebetulan Tuhan memberikan kita izin hari ini untuk kita bisa beribadah di tempat ini. Saya percaya ibadah KTM ini, saya percaya ini adalah merupakan satu tuntunan bagi kita untuk supaya Tuhan akan memberikan pertolongan demi pertolongan bagi saya dan saudara. Bahkan penghiburan demi penghiburan di tengah-tengah situasi COVID-19 yang melanda saat ini seluruh dunia. Amin Bapak Ibu. Jadi malam ini saya kembali melanjutkan khotbah saya beberapa hari yang lalu sesuai dengan tuntunan kita hari-hari ini, yaitu di mana kita mesti memiliki sukacita, ya. Bahwa sukacita ini sangat penting untuk kita saat ini nikmati, bahkan kita miliki di tengah situasi yang tidak baik hari-hari ini kita alami saat ini. Karena saya percaya bahwa sukacita ini akan berdampak yang sangat luar biasa, akan memberikan kekuatan yang teguh bagi saya dan saudara. Jadi oleh sebab itu pada malam ini mari kita terus berdoa, biarlah kiranya Roh Kudus mengurapi kita untuk membawa kita di dalam kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai serta berlimpah-limpah adalah Bapa kita di surga. Jadi malam ini saya akan memberikan tema bagi kita adalah sukacita yang abadi membawa kepuasan yang sesungguhnya. Ya. Beberapa hari yang lalu saya sudah menyinggung, ya, saya kutip bagaimana Salomo itu memberikan wejangan bagi kita. Dia berkata bukan karena dia tidak mengalami, tapi dia semua sudah mengalami dan sudah memiliki semua. Bahwa pada akhirnya semua nasib manusia itu sama. Baik dia kaya, baik dia miskin, baik dia susah, baik dia senang. Bahkan baik dia berpangkat atau tidak berpangkat, pada ujung-ujungnya nasibnya semua itu sama. Jadi kenapa saya katakan begini Bapak Ibu, supaya ini kembali saya katakan bagi kita, supaya pemikiran kita itu agak luas sedikit, supaya ketika kita mengalami masalah, khususnya mungkin juga ekonomi akibat daripada COVID-19 yang melanda dunia saat ini, supaya kita memahami bahwa sama. Hanya satu yang membedakan nanti nasib kita itu beda dengan orang fasik, yaitu ketika kita itu memiliki takut dan gentar akan Tuhan. Dengan kata lain, kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hanya itu yang membedakan kita. Kalau semua perkara-perkara dunia ini nasib kita itu sama. Jadi oleh sebab itu, apapun yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini, persoalan kita nggak usah pikirkan itu. Kita tanggalkan itu semua dosa-dosa, beban-beban kita yang merintangi kita. Bila malam ini kita berlari-lari kepada Tuhan untuk menanti-nanti jawaban yang Tuhan akan berikan bagi kita. Saya percaya saat kita mendapat sukacita yang abadi, maka saya percaya setiap keluh kesah kita, duka kita, persoalan kita, maka itu akan menjauh dari kehidupan saya dan saudara. Karena Tuhan berkata di dalam Mazmur 37 berkata begini, bergembiralah senantiasa
supaya dia itu mendengar doa-doamu, kata Tuhan. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita bersuka cita, maka Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Itu tangkap itu. Jadi ketika kita terbawa arus di dalam kekhawatiran, di dalam ketakutan, maka ketika kita berdoa kepada Tuhan, kemungkinan besar doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan senang dengan orang-orang yang bersuka cita. Karena memang Alkitab ini juga dikatakan adalah berita sukacita. Jadi oleh sebab itu orang-orang yang telah diselamatkan, orang yang sudah percaya kepada Yesus, sesungguhnya kalau dia mengerti, maka dia sesungguhnya itu sudah mengalami yang namanya sukacita abadi. Yaitu keselamatan yang kekal. Yang mengerti katakan amin Bapak Ibu. Ini kita tangkap itu. Pada harinya semua kita tinggal ini. Kekayaan kita semua, kepintaran kita, kepandaian kita, pada harinya itu kita tinggal. Tetapi pada malam ini apakah kita yakin dan sudah kita miliki malam ini sukacita abadi itu yang datangnya dari Tuhan, yaitu tentang keselamatan. Makanya dalam pembacaan ayat kita pada malam ini di dalam Yesaya 35, itu judul perikop di atas dikatakan keselamatan bagi umat Tuhan. Siapa umat Tuhan? Saya dan saudara. Ini merupakan satu kitab Yesaya ini adalah merupakan satu nubuatan. Sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dan dia menubuatkan, dan 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini. Untuk apa? Untuk melepaskan kita, untuk membebaskan kita, untuk memberikan kita kemerdekaan daripada kutuk-kutuk dosa, daripada kelemahan-kelemahan kita, daripada sakit penyakit kita, daripada segala kedukaan kita, bahkan kesusahan kita, keluh kesah kita. Tuhan lepaskan ketika kita menerima Dia dan percaya kepada Dia, dan Dia datang sebagai penyelamat bagi saya dan saudara. Amin. Dan itulah sebenarnya sukacita abadi. Bukan karena kelemahan kita, bukan karena kekurangan kita, itu membuat kita jadi lemah, menjadi hilang sukacita kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita. Jangan sampai kita izinkan itu membuat kehilangan sukacita kita. Berapa hari yang lalu kita sudah mendengar satu tokoh yang namanya Fanny J. Crosby. Tadi saya pelajari bagaimana sejarah daripada Fanny J. Crosby ini, Bapak Ibu. Itu seorang wanita yang lahir ketika umurnya 6 minggu, maka dia itu mengalami panas demam tinggi. Sehingga pada waktu dia lahir itu tanggal 24 Maret 1820. Maka ketika dia mengalami demam panas tinggi, ketika dia umur 6 minggu, maka dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di New York, di Amerika Serikat. Maka terjadilah dikatakan seperti malpraktek kepada Fanny J. Crosby ini, sehingga membuat matanya itu buta. Ya. Tetapi waktu dia yang namanya buta, apalagi pada zaman itu dikatakan itu tidak enak kalau seseorang itu mengalami yang namanya cacat, khususnya itu buta. Makanya teman-teman sebaya dia itu banyak mengejek dia. Sampai dia umur 15 tahun dia diejek terus sama teman-teman sebayanya. Dan umur 15 tahun dia masuk kepada salah satu sekolah yang ada di New York, Amerika Serikat pada waktu itu. Tetapi ayah dan pada waktu dia umur waktu kelahirannya itu 6 bulan 6 minggu, di situ juga bapaknya itu meninggal. Makanya ibunya lah bersama neneknya yang memelihara daripada Fanny J. Crosby ini, Bapak Ibu. Singkat cerita, ibunya ini mengumpulkan dana dan terkumpul, maka dia sekolahkan anaknya kepada sekolah yang istilah sekarang ini, sekolah tunanetra ya, istilah sekarang ini kan begitu. Tetapi dia tidak dipuaskan di situ sekolah. Makanya tapi ibu dan neneknya itu adalah seorang anak Tuhan yang Kristen, yang benar-benar takut akan Tuhan. Dan dia selalu mendidik dan mengajarkan dan mengajak anaknya ini, Fanny Crosby ini, untuk membaca Alkitab setiap hari. Maka dia ingat itu mulai semua kitab-kitab. Pada waktu itu kan belum Alkitab seperti sekarang ini sudah ditulis banyak. Waktu itu 5 kitab Taurat dia baca semua, sampai Injil, bahkan kitab Amsal dia tahu semua. Jadi apa yang terjadi kepada Fanny J. Crosby ini, Bapak Ibu, maka waktu dia mulai diajarkan oleh orang tuanya, maka ketika umur 31 tahun, disitulah dia mengalami pertobatan sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Maka apa yang terjadi ketika pertobatan sungguh-sungguh ini dia mengalami perjumpaan, mengalami Tuhan, yaitu Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Maka disitulah mulai Fanny J. Crosby ini dipulihkan Tuhan seluruh kehidupannya, walaupun itu matanya itu buta. Dan matanya yang buta itu tidak dia membuat dia itu berkeluh kesah dan dia tidak berduka. Melalui itu hidupnya mulai dipakai Tuhan berkhotbah. Bahkan dia sering menghadiri acara-acara kepresidenan di Amerika Serikat pada waktu itu di New York. Dan dia dikatakan melalui di balik kelemahannya itu ternyata ada kelebihan yang dia simpan dalam hidupnya. Sehingga lebih kurang dikatakan 8.000 lebih itu lagu itu dikarang oleh J. Fanny Crosby itu. Dan dia tetap bersyukur sementara tuna-tuna netra yang lain itu banyak bunuh diri pada waktu itu pada zaman dia. Tetapi oleh karena dia berjumpa dan mengalami Tuhan Sang Juru Selamat, dan itulah membawa sukacita abadi bagi Fanny J. Crosby ini Bapak Ibu. Sehingga dia mulai hidupnya itu diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, dan dipakai Tuhan sangat luar biasa. Sehingga apa yang terjadi, duka cita yang selama ini berubah menjadi sukacita yang abadi yang diterima oleh Fanny J. Crosby. Yang mengerti katakan amin Bapak Ibu. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu, maka dia mengarang lagunya sampai hari ini dipakai gereja-gereja. Salah satu ada lagunya itu, coba ditolong dibantu sama dan singer, coba yang kunci, Berbahagia ya kita, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, budi tebus, ciptaan baru, Roh Kudus. aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jadi melalui keadaannya yang seperti begitu Bapak Ibu, maka dia menulis lagu ini Bapak Ibu. Ku berbahagia. Kenapa dia bisa berbahagia sementara dia buta? Karena dia mengalami sukacita abadi yang datangnya daripada Tuhan, yaitu Juru Selamat. Dan seharusnya saya dan saudara lebih bersukacita kalau kita banding dengan daripada Fanny J. Crosby ini Bapak Ibu. Kenapa? Kita ini sempurna Bapak Ibu. Tidak ada cacat bagi kita. Makanya saya percaya apapun yang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dalam Roma 8:28 berkata bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Amin Bapak Ibu. Apapun yang terjadi hari ini, krisis moneter Bapak Ibu, COVID-19 yang melanda saat ini seluruh dunia, termasuk Indonesia, Sumatera Utara, saya percaya ini akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi mari kita lihat Bapak Ibu, apapun yang menjadi hari-hari ini persoalan kita, jangan itu membuat kita tidak bersukacita. Maka Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kenapa Bapak Ibu? Karena sukacita itu menjadi perlindungan bagi saya dan saudara. Minggu yang lalu sudah kita tahu itu. Sukacita itu adalah membuat kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Bahkan sukacita yang abadi itu datang, itu membuat segala keluh kesah kita, kedukaan kita itu menjauh dari saya dan saudara. Yang mana dikatakan amin. Oleh sebab itu, mari kita baca di dalam Yesaya 35 ayat 10 Bapak Ibu. Ya mungkin saya sebentar lagi juga sudah berhenti, ini khotbah nggak terlalu panjang karena waktunya kita pun nggak lama, 1 jam cuma ibadah. Kita baca bersama-sama ayat 10 Bapak Ibu. 2, 3, ya. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan
akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Katakan amin Bapak Ibu. Kedukaan, keluh kesah akan menjauh, kata Tuhan. Kalau kita lihat daripada pasal ini adalah berbicara tentang penyelamatan, berita sukacita. Maka dikatakan ketika Yesus lahir ke dunia ini, maka dikatakan di dalam Yesaya 35 ini berbicara tentang nubuatan. Maka dikatakan ayat 3 ayat 5 dikatakan begini. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat-lompat seperti rusa. Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar dari padang gurun dan sungai di padang belantara. Perhatikan sampai di situ Bapak Ibu. Jadi begini Bapak Ibu. Memang kalau dari ayat ini kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini menjadi penyelamat bagi saudara-saudara, maka pada waktu itu banyak mujizat-mujizat yang dilakukan. Makanya saya percaya kalau hari ini kita mengalami perjumpaan yaitu Yesus yang abadi itu sebagai sukacita abadi bagi saya dan saudara, maka saya percaya, ketahuilah, apapun yang menjadi persoalan kita malam ini, asal kita terus percaya kepada Dia, yakin dan percaya, mujizat akan terjadi. Amin. Pemulihan akan terjadi. Dan bukan itu berkat yang paling penting bagi saya dan saudara, tetapi berkat yang paling penting bagi saya dan saudara adalah di mana nanti kita memperoleh sukacita yang benar-benar abadi, yaitu surga yang akan datang. Amin Bapak Ibu. Dan itulah yang menjadi tujuan utama kita, bukan yang lain. Rasul pengkhotbah tadi berkata bahwa semuanya nasib manusia itu ujung-ujungnya itu sama. Mau dia miskin, mau dia kaya, pintar, pandai, susah, senang, ujung-ujungnya Bapak Ibu nasib kita sama. Tetapi membedakan kita antara orang fasik dengan orang benar ialah kita diberikan keselamatan oleh Tuhan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Dan itulah sebenarnya sukacita abadi bagi saya dan saudara. Amin. Makanya kalau kita mengerti ini, sebenarnya tidak ada lagi permasalahan hari ini Bapak Ibu. Tidak ada lagi permasalahan kalau kita mengerti. Tetapi kalau kita tidak sadar malam ini bahwa kita sebenarnya sudah mendapat berkat yang paling besar dalam hidup kita, yaitu sukacita abadi, berbicara tentang keselamatan Bapak Ibu. Makanya persoalan kita itu menjadi beban bagi kita, bahkan itu akan mengancam kita, bahkan menekan kita sehingga hidup kita itu susah. Tetapi kalau kita mengerti bahwa saat ini sebenarnya berkat yang paling mahal itu sudah kita miliki, yaitu keselamatan, dan itulah sukacita abadi, saya percaya. Maka malam ini tidak ada lagi kita berkata ada masalah, amin. Kalaupun ada masalah, saya percaya Tuhan akan bekerja, Tuhan akan menolong saya dan saudara, amin Bapak Ibu. Kalau kita lihat tadi Fanny J. Crosby itu Bapak Ibu, walaupun dia buta, tetapi kita lihat itu tidak menghalangi dia untuk berkarya. Maka dia menjelang matinya pun dia berkata, pertama-tama saya nanti tutup mata, dikatakan saya melihat, maksudnya tutup mata itu meninggal. Maka saya melihat pertama-tama itu Sang Juru Selamat. Makanya Tuhan Yesus juga berkata banyak pada waktu itu kepada orang-orang Farisi, mereka memiliki mata namun tidak melihat. Buta mereka. Mungkin kita malam ini juga bisa kita melihat secara jasmani, tetapi mata kita rohani tidak bisa melihat. Ini yang menjadi malapetaka bagi kita Bapak Ibu. Mungkin kita saat ini bisa pada malam ini berbicara Bapak Ibu secara jasmani, tetapi secara rohani kita nggak bisa berbicara. Apa artinya berbicara secara rohani Bapak Ibu? Menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Mungkin saat ini kita tidak lumpuh Bapak Ibu, tetapi rohani kita itu lumpuh. Sehingga kita tidak bisa berjalan untuk menyampaikan berita sukacita kepada banyak orang. Mungkin telinga kita malam ini bisa kita mendengar secara jasmani, tetapi secara rohani kita tidak bisa dengar-dengaran akan suara Tuhan. Makanya sukacita abadi ini sebenarnya bukan itu sebenarnya perkara-perkara jasmani, tetapi itu sebenarnya perkara-perkara rohani. Saya percaya kalau kita perkara rohani yang kita terima terlebih dahulu, maka saya percaya selama kita masih ada di dunia ini, yakin dan percayalah, maka berkat-berkat jasmani pun Tuhan akan pasti berikan bagi saya dan saudara. Amin. Karena kita hidup di dunia ini, kita nggak akan mungkin juga lepas daripada berkat-berkat jasmani, nggak akan mungkin. Maka Allah itu adalah sumber bagi kita, sumber pengharapan bagi kita dikala kita lagi susah.
Ketika kita melimpah-limpah dalam sukacita ibadi Bapak Ibu. Maka mari tangkap pada malam ini Bapak Ibu. Coba kita malam ini kita renungkan, benar-benarkah sukacita abadi itu kita dapat? Kalau kita lihat bagaimana perbandingan-perbandingan waktu Lazarus Bapak Ibu, dia itu miskin secara dunia. Tetapi dia kaya di surga. Tetapi ada orang kaya, berlimpah-limpah. Sepertinya dia tidak memiliki masalah Bapak Ibu. Tetapi kita lihat ketika ujungnya sudah tiba Bapak Ibu. Maka apa yang terjadi sebenarnya di surga. Orang kaya itu paling miskin Bapak Ibu. Kita perhatikan. Makanya kalau kita lihat dalam Mazmur 73. Bani Asaf berkata begini Bapak. Dia pun itu sebagai hamba Tuhan yang menjaga hidupnya benar. Menahan dirinya supaya tidak terpengaruh dengan cara-cara dunia. Tapi dia pun itu nyaris tergelincir Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia melihat bagaimana keberuntungan orang fasik. Dikatakan mereka sehat-sehat. Tetapi serohani mereka sakit-sakit. Mereka gemuk-gemuk sejasmani. Tetapi serohani mereka sakit. Dan itu membuat hati daripada Bani Asaf itu susah Bapak Ibu. Karena dia fokus kepada keberhasilan orang fasik. Tetapi ketika dia masuk ke tempat kudus Tuhan, di mana Tuhan ada di sana, di mana sukacita abadi di sana di tempat kudus Tuhan, maka Tuhan membuka matanya, maka dengan sekejap mata orang fasik itu jatuh tergelincir seperti bermimpi dikatakan Bapak Ibu. Maka dia berkata, Bani Asaf berkata, selain apa dikatakan lagunya? Dah tahu lagunya itu? Coba kita lihat dulu di dalam Mazmur 70 ya. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi dan di surga. Coba kita lihat dulu, tolong dibantu Bu. Selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku miliki di bumi, yang ku miliki di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama sekalipun. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Itu tadi Mazmur 73 ayat 25 sampai 26 kita baca bersama-sama. Mazmur 73 ayat 25 sampai 26 kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Kalau ini menjadi bagian kita Bapak Ibu dalam hidup ini, saya percaya walaupun hari ini COVID-19 merusak ekonomi, saya percaya Anda akan puas bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puas dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa berkata dalam hati kita, selain engkau tidak ada yang kuingini di surga, maka kita tidak akan puas dengan situasi yang ada sekarang ini Bapak Ibu. Di Alkitab ini banyak juga contoh-contoh ya Bapak Ibu. Kita lihat waktu Imam Eli Bapak Ibu, waktu dia disuruh itu menjaga hadirat Tuhan di Silo Bapak Ibu. Tetapi oleh karena dia bukan Tuhan yang menjadi miliknya, menjadi warisannya Bapak Ibu, tapi itu uang, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Dulu tempat kediaman Tuhan itu di Silo, kalau kita baca dalam 1 Samuel Bapak Ibu, maka itu dipindahkan Tuhan Bapak Ibu. Maka siapa yang akhirnya dipercayakan itu hadirat Allah itu, menjaga hadirat Allah itu suku Yehuda, yaitu Daud Bapak Ibu.
Hati-hati kita dengan yang namanya Bapak Ibu perkara-perkara dunia ini. Kalau kita fokus dengan perkara-perkara dunia ini bisa membuat mata kita itu melenceng kepada cara-cara dunia ini, bukan kepada Tuhan. Makanya sukacita abadi itu akan selalu membawa kita dan menuntun kita kepada terangnya yang ajaib. Bukan kepada cara-cara dunia ini Bapak Ibu. Sehingga dengan kata lain, hidup saya dan saudara itu benar di hadapan Tuhan karena kita tetap fokus kepada Dia. Dunia itu akan seberapa banyak pun yang kita miliki dunia Bapak Ibu, mungkin itu kekayaan, berkat, itu ujung-ujungnya itu hampa Bapak Ibu. Sama seperti Salomo, dia menulis itu hampa. Di Alkitab ini ada satu tokoh kita perhatikan, yaitu Sakeus Bapak Ibu. Kita perhatikan, ini adalah salah satu bagaimana kuatnya dia itu dengan uang. Artinya cinta uangnya itu begitu kuat. Maka dia tidak puas dengan uang, maka apa yang terjadi? Diperas sana sini. Ya seperti kerjaan saya dulu waktu saya di Jawa Bapak Ibu. Termasuk saya juga begitu, memeras. Ya, karena ingin uang Bapak Ibu. Maka dalam Amsal berkata, siapa yang cinta uang tidak puas dengan uang. Siapa ingin kaya tidak puas dengan kekayaannya. Itu Amsal menulis, Salomo menulis Bapak Ibu. Tetapi kita lihat bagaimana Sakeus dalam pasal 19, waktu dia berjumpa dengan Tuhan, apa yang dikatakan dalam Lukas 19 Bapak Ibu. Coba kita perhatikan Lukas 19 ya. Itu tentang Sakeus, coba kita lihat dulu ya. Saya bacakan bagi kita ayat 1. Lukas 19 ayat 1 dikatakan begini. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Terus di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya, dan dia cukai yang dipungutnya itu tidak semestinya, lebih karena dia meras. Terus ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Terus 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku menumpang di rumahmu. Terus 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Makanya Yesus itu adalah dikatakan sukacita abadi. Amin Bapak Ibu. Maka apa yang terjadi? Kalau kita lihat kalimat berikutnya, maka di waktu Yesus masuk ke rumah Sakeus, maka dia berkata kepada Yesus, sekiranya ada yang kuperas, maka kukembalikan 4 kali lipat. Dikatakan, perhatikan. Mungkin diperas orang itu mungkin 1, dikembalikan 4. Dan setengah hartaku ini akan kuberikan kepada orang miskin, dikatakan oleh Sakeus. Kenapa? Begitu dia berjumpa dengan Yesus, dia puas dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita bagaimana? Makanya inilah sukacita yang abadi. Anda tahu, sekaya apapun nanti kita terus mengejar kekayaan, kita tidak pernah puas. Siapapun dia mau hamba Tuhan Bapak Ibu. Contoh begini Bapak Ibu ya, saya dulu di kampung mau ke beras tagi aja di bawah opung sudah senang sekali. Kan begitu. Setelah itu kepingin ke Medan Bapak Ibu. Lama kelamaan sering ke Medan, sudah bosan juga ke Medan. Kepingin ke Jawa, sudah sering ke Jawa, bahkan tinggal kita lama-lama di situ. Akhirnya bosan juga di sana Bapak Ibu, tidak pernah puas. Gak pernah puas. Dulu kalau waktu di Jawa, di terminal Bapak Ibu, itu bus-bus eksekutif itu saya gratis mau kemana pun. Lengkap dengan selimut, wangi semua di atas. Sementara kalau di sini apa Bapak Ibu? Naik angkot, di atas apa? Ibu-ibu yang makan sirih. Kadang-kadang bisa betis kita ini disiram, plus katanya dia makan sirih. Bau sirih semua, tetapi di sana wangi. Muncul lagi Bapak Ibu, produk baru. Semakin hari semakin canggih. Tetap tidak puas Bapak Ibu. Tidak puas. Sampai harganya berem-eman, tidak puas Bapak Ibu. Jadi itulah dunia. Tetapi saya percaya ketika kita mendapat sukacita abadi, yaitu keselamatan, yaitu Yesus Kristus yang menjadi sukacita abadi bagi saya dan saudara, maka saya percaya ketika Anda mendapat berkat, berkat itu akan membawa sukacita abadi bagi saudara. Karena Yesus itu juga adalah hikmat. Yesus itu juga adalah segalanya bagi kita. Yang kita tidak tahu, dia membuat kita tahu, mengelola segala sesuatu yang kita terima. Mari pada malam ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang, bila kita berbahagia oleh karena Tuhan, bukan dengan yang lain dulu. Amin Bapak Ibu, bila kita puas karena Tuhan ada bersama-sama kita pada malam ini. Mari kita bangkit berdiri.
Ketika kita naikkan pujian tadi, ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku diteduh, ciptaan baru. Oh, sekali lagi katakan, ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku warisnya, ku diteduh, ciptaan baru. Roh Kudus, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa saat ini. Mari pada malam ini Bapak Ibu, apapun yang menjadi persoalanmu saat ini, baik itu keuangan, keluarga, rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, bahkan kelemahan, jangan itu membuat sukacita abadi itu hilang daripada kehidupanmu saat ini. Fanny J. Crosby adalah seorang buta sejak lahir, tetapi ketika dia berjumpa Sang Juru Selamat, yaitu sukacita abadi, maka Yesus memberikan kepuasan dalam hidupnya. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan karena Dia adalah sukacita abadi, maka Dia akan memberikan kepuasan bagi kita. Oh, mari saat ini Tuhan berikan kepuasan, Tuhan, kepuasan bagi umat-Mu oleh karena Engkau Tuhan, oleh karena sukacitamu ya Tuhan Yesus, oleh karena sukacitamu Tuhan yang abadi turun bagi orang. Mari Roh Kudus, Engkaulah penghibur abadi bagi kami ya Tuhan. Oh, mari sekali lagi bersama-sama katakan, aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Mari sekali lagi katakan dengan iman. Dengan iman katakan, bernyanyi bahagia, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus
Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Katakan haleluya. 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 Sukacitamu Tuhan melimpah bagi kami malam ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga buat kebaktian tengah minggu kami malam ini Tuhan. Memataikan firman-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Bila sukacita abadi terus memerintah dalam hidup kami sehingga kami puas karena Engkau ya Tuhan. Kami puas bukan karena kekayaan kami, kepandaian kami, kepintaran kami, bahkan kehebatan kami, bahkan berkat-berkat-Mu. Tetapi kami puas karena Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang hadir pada malam ini Tuhan. Melimpah-limpah ya Tuhan, berkati rumah tangga pekerjaan usaha. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada Kau berkati. Bahkan berkat-Mu atas kota bangsa kami Tuhan. Pulihkan negeri kami, politik, ekonomi kami. Bahkan pulihkan Tuhan pemerintahan kami, berikan hikmat, roh takut dan tentara kami Tuhan. Bahkan pemimpin rohani kami Kau berkati mulai dari hamba Pak Niko Jatuh Harjo, pendeta Bang Bayonan, bahkan pendeta di level Tuhan beserta seluruh keluarga, anak-anak, bahkan seluruh penggembalaan Kau berkati. Kiranya curahkan kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami mengangkat tangan kami sendiri, kami berdoa bagi kota kudus Yerusalem, Salom Yerusalem. Diberkatilah Engkau Yerusalem. Bila damai sejahtera, sukacita turun atas lingkungan dan tembok puri saat ini. Kiranya berkat-berkat Yerusalem datang mengalir atas negeri kami, atas bangsa kami. Ini doa kami Yesus. Sebentar kami Tuhan berpisah satu sama lain meninggal ke tempat ini, kiranya Engkau menyertai rumah kami masing-masing Tuhan. Dan saat ini ulurkan tangan-Mu untuk memberkati kami, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah dan bawalah pulang anugerah, berkat damai sejahtera, bahkan sukacita melimpah-limpah dalam Bapa, bahkan cinta kasih dan bertunggal, persekutuan yang manis bersama Roh Kudus itu yang menyertai kita mulai malam ini, besok Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya, yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan duduk Bapak.